Tidak boleh kita buang air besar buang air kecil, atau di jalan atau di genangan air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walidi. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku nih kepada kalian bimanzilatil walidi, sama dengan orang tua dan anak. Maksudnya apa? Rasulullah ini mengibaratkan aku nih orang tua dan kalian tuh anaknya. Maka jangan ngeyel kalau dikasih tahu. Kenapa? Karena banyak perintah-perintah dan larangan Nabi Muhammad memang tidak ada sampai ke haram. Nah, jadi contoh seperti tadi ini. Ini kan tempat dilaknat. Memang bahasanya tidak haram. Tapi kalau tempat dilaknat sampai kamu melakukan hal seperti ini, kamu orang yang terlaknat. Orang terlaknat berarti jauh dari rahmat. Orang yang sudah jauh dari rahmat tidak ada bedanya dengan setan. Nah, seperti itu. Dan di sini tidak dikatakan apakah haram, tidak. Innama ana lakum bimanzilatil walidi. Aku dan kalian ini seperti ayah, seperti orang tua dan anak. U'allimukum, aku akan ajarkan kepada kalian. Fa idza jaa ahadukumul ghaitah fala yastaqbilil qiblata. Kalau ada di antara kalian yang membuang air besar, fala yastaqbilil qiblata, jangan menghadap ke kiblat. Au wala yastadbirha wala yastati biyaminihi, jangan pula membelakangi kiblat. Kalau sudah terlanjur Pak Ustadz bikin WC di rumah yang menghadap kiblat, berarti tukangnya harus mengaji. Apalagi tukang yang ngerjain di masjid. Jadi kalau sempat ada di masjid WC-nya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, ini berarti tukangnya bahkan pengurusnya tidak peduli. Dan ini disampaikan, ini tidak haram. Larangan ini tidak haram, ini lebih ke adab, lebih kepada etika. Coba cek masing-masing ibu di rumahnya. Kalau misalkan di WC ibu, duduk ibu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ibu nyerong, tak masalah, tak sesuai dengan WC jongkoknya itu. Misalkan WC jongkok gini, berarti kan membelakangi kiblat. Jadi ibu sendiri yang melengos ke sini. Kenapa kok berubah, Mak? Aku udah ngaji, aku tak lagi Jadi, aduh gimana Pak Ustadz nanti kecipratan kemana-mana, itu bisa diatur. Jadi, pulang dari sini, ibu tengok WC-nya. Ini kiblat kan ini ke sini ya. Nah, mana rumahnya orang ini? Nah, tengok, dicek. Jadi caranya kalau bongkar lagi biaya banyak. Jadi caranya gimana? Ibu yang harus bengkok. Nah, muter gitu, muter. Kalau sempat tahu, kemana ini kok berannya sampai ke dinding? Oh, aku tadi muter bang, muter sebentar, belok kanan gerak. Bisa kan Bu ya? Ya, ini tidak sampai ke haram. Karena kemarin nanya, Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Toilet saya toilet mahal Pak Ustadz, toilet duduk, bukan jongkok lagi. Cemana Pak Ustadz, biaya lagi Pak Ustadz, sayang Pak Ustadz, mending kasihan ayatin. Ibu yang miring, saya bilang. Meskipun toiletnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ibu yang atur aja sendiri. Bisa diaturkan tuh? Nah, ini buktinya mengaji, jadi hasil. Tapi kalau ditanya apakah haram? Ya enggak haram. Ini kan adab. Makanya Nabi itu diawali dengan, coba bayangkan, Nabi melarang orang menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil atau membelakangi, tapi diawali kata ana lakum bimanzilatil walidi. Aku ini dengan kalian ini macam orang tua dan jadi seakan-akan kalau kalian tidak ikutin ini, memang tidak haram, tak masuk neraka, tapi kalian durhaka sama aku. Paham maksudnya? Nah, maka di garis bawah itu kata-kata Nabi itu. Dan kita sudah mengaji, kita sudah mendengar langsung, meskipun tidak langsung dari Nabi, dari saya pun dengar dari guru. Paham sampai di sini ibu-ibu? Wala yastatib biyaminihi. Kemudian juga jangan membersihkan dengan tangan kanan. Ini adab-adab di toilet. Maksudnya bukan membersihkan keramiknya, membersihkan sisa beraknya itu loh. Paham maksudnya? Cebok maksudnya. Ibu kemana-mana nanti dikira bersihkan. Kalau nyikat keramik ya itu sama tangan kanan, tak kuat lah. Membersihkan sisa itu loh. Jadi caranya bukan, kalau tak bisa kidal Pak Ustadz, diusahakan. Kalau kidal itu kan tidak selamanya tidak bisa kan digunakan. Tetap harus yang kiri ya.
Berarti bukan dengan tangan kanan. Kalau kanan ini kan makan. Nanti kalau ibu pakai tangan kanan cemana kalau mau makan? Ini ya. Takut ada sisa di kukunya itu kan. Nah, sebutir 2 butir. Nanti kalau sempat sisa ibu makan berarti 1 tahun ibu makan segini lah. Masya Allah, tabarakallah. Paham Bu ya? Baik, kita lanjut lagi. Wa an makulin qala naha Rasulullah SAW ayyubala fi abwabil masajid. Jangan, ini larangan, tidak boleh kencing di pintu masjid. Kenapa Rasulullah sampaikan seperti itu? Masjid zaman dahulu bukan masjid seperti sekarang. Zaman dahulu seperti Masjid Nabawi itu aslinya kan 33 lebarnya, 33 meter lebar, panjangnya itu 30 meter. Cuma sekarang yang sudah lebar dilebarin. Dulu ada kisah orang yang kencing di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi saat itu masih pelepah kurma. Kenapa pelepah kurma? Karena jarang hujan. Jadi cukup untuk menghalangi panas saja. Kemudian sekelilingnya itu ya tembok-tembok biasa dan di bawahnya masih